Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga keadaannya baik selalu. Kali ini saya berada di kandangnya Mbah Ngadimin yang ada di Kabupaten Purworejo. Ini ada penampakan baru dari Mbah Ngadimin, dari kandangnya Mbah Ngadimin, yaitu selain ternak entok, beliaunya juga saat ini mengembangkan budidaya maggot yang cukup serius. Karena ini di hadapan kita sudah ada ratusan biopon untuk maggot yang sudah dibikin oleh Mbah Ngadimin untuk mengembangkan peternakan maggotnya. Jadi ini kita nanti akan tanya-tanya dengan Mbah Ngadimin, selain ternak entok juga bagaimana pengembangan maggot yang beliau lakukan dengan membuat ratusan biopon. Ini dari ujung sana sampai sana, ini banyak banget bioponnya. Terbuat dari apa saja? Ini kelihatannya dari kayu dan GRC. Yang sebelah sana juga ada puluhan ya biopon. Nanti seperti apa teknis pemeliharaan maggotnya, kemudian pangsa pasar maggotnya, kemudian manfaatnya juga bagaimana untuk entok, kita nanti akan tanya-tanya dengan Mbah Ngadimin. Ini juga di sini sudah banyak limbah buah ya, limbah buah dari toko-toko buah mungkin yang ada di sekitar Butuh, Kutoarjo, dan Purworejo. Ini nanti akan banyak banget ini maggot-maggot yang dikembangkan oleh Mbah Ngadimin. Sehat, Mbah? Alhamdulillah sehat, Mbah. Alhamdulillah. Ini lagi ngasih makan maggot ya? Lagi ngasih makan maggotnya Mbah Ngadimin. Ini nanti dikasih makan apa ini, Mbah? Pepaya ya. Ini teman-teman dikasih makan pepaya maggot-maggotnya. Ini yang ada di biopon lantai ya, biopon beton. Ini biopon yang paling lama dimiliki oleh Mbah Ngadimin. Ada sekitar 8 kotak biopon yang di beton. Nah, ini tiap hari dikasih makan buah nih, Mbah? Iya. Tiap hari dikasih makan buah nih, teman-teman. Ini meskipun dikasih makan buah-buahan, sayur-sayuran, tapi maggotnya cukup banyak dan terlihat besar-besar. Ini untuk budidaya maggotnya, panennya cukup singkat ya, sekitar 14 hari sudah bisa dipanen ya, Mbah? 14 hari sudah bisa dipanen. Kalau yang untuk entok kecil usia seminggu sebetulnya juga bisa diberikan untuk entok-entok kecil, tapi umumnya ya 14 hari biar ukurannya juga gede, begitu bobotnya juga gede. Nah, ini kita nanti menunggu Mbah Ngadimin ngasih makan maggot menggunakan buah-buahan, buah pepaya. Barangkali teman-teman yang jijik ya mungkin tidak disarankan untuk budidaya maggot ya, yang jijik. Tapi kalau yang tidak jijik ya silahkan budidaya maggot, karena maggot ini peluang pasarnya cukup bagus. Terbukti Mbah Ngadimin ini berani berspekulasi bersama temannya ini membuat biopon ratusan ini. Ada 100 sudah ini, Mbah? 100 sono ya, Mbah? Ini banyak banget ini. Tingkat modelnya. Nah, ini. Mantap ini kalau semua nanti berproduksi semua. Wah, ini berkilo-kilo, mungkin malah berkintal-kintal ini produksi maggotnya ini. Targetnya ini Mbah Ngadimin berapa ton, Mbah, sehari, Mbah? 1 ton. Iso tercapai enggak nih, Mbah? Kalau 1 ton tercapai ya. Target, namanya target ya, nanti yang namanya usaha harus ada target biar semangat. Kalau enggak tutup target ya minimal mendekati, kira-kira begitulah.
Karena kan ada temennya, bukan sendiri. Ini Bang Hadimin punya tim untuk nanti mengembangkan usaha maggot ini, teman-teman. Ini kalau pemeliharaan maggot sebanyak ini, tentu kalau sendirian nggak ngatasi. Tenaganya nggak cukup ya, karena untuk nyari limbah organiknya itu membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, membutuhkan link begitu. Jadi kalau Bang Hadimin sendiri ya susah ini. Bang Hadimin sudah sepuh nek kon ngangkuti tiap hari buah-buahan, sayur-sayuran dari pasar ya capek. Ini bisa 1 truk ini, Mbah. Kebutuhan ininya, sampah organiknya kalau kemudian semua berproduksi ini. Itu mungkin yang 4-5 truk. Ya. Per truk ini bisa 3 truk, bisa 4 truk ini kebutuhannya. Karena sangat banyak ini nanti kalau semuanya sudah berproduksi ini. Ini baru tahap persiapan untuk pengembangan budidaya maggotnya. Nah ini kita nanti akan tanya-tanya dulu. Sabar, ini Bang Hadimin lagi ngasih pakan maggot ini. Untuk entoknya juga sehat-sehat ya, Mbah, meskipun tinggal beberapa ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, sudah sehat. Banyak yang nyari tapi ini malah kehabisan nih indukan. Kehabisan indukan. Oh ya, kita nanti akan tengok juga ke kandang lalatnya. Kandang lalatnya ada di depan ini. Kandang lalatnya di depan. Tuh. Ini juga nanti rencananya kalau semua berproduksi semuanya sampai sini itu nanti kandang lalat semua. Ini sementara pakai yang ini dulu. Kalau ini nggak mencukupi maka nanti akan diperlebar katanya Mbah Hadimin tadi. Nah ini kandang maggot, kandang lalat BSF-nya. Lalat tentara hitam. Perlu saya sampaikan untuk budidaya maggot Bang Hadimin cukup lama dan prospek pasarnya cukup bagus. Terbukti baik telur maggot kemudian anakan maggot itu senantiasa laku di pasaran. Selain itu juga untuk ngasih makan entok-entoknya juga pakai maggot ini, teman-teman. Jadi awalnya Bang Hadimin ini bikin maggot ini untuk konsumsi konsumsi entoknya sendiri, ayamnya sendiri. Tapi setelah pangsa pasarnya cukup menjanjikan dan mendapatkan mitra yang cocok, Bang Hadimin mengembangkan usaha maggot ini. Ini mau diapakan, Mbah? Disemprot? Disemprot, kasih minum. Dikasih minum ya? Iya. Jadi tiap hari harus disemprot, teman-teman. 3 Proses kali sehari. 3 kali sehari? Sehari Oh. 3 kali. Karena ini udah nggak makan, selalunya hanya minum. Ini tidak makan, hanya minum ini. Lalat BSF-nya. Ini kalau nggak disemprot mati berarti, Mbah? Mati enggak, sehari juga, cuma kan nggak nelor, kurang reaksi, jadi dia nggak mau ini. Nggak mau nelor? Nggak mau nelor karena nggak. Nih. Sebentar. Nah. Oke, Mbah Hadimin, ini boleh nanya soal pengembangan usaha magotnya ini, Mbah? Bisa disampaikan, Mbah? Ya. Masalah pengembangan maggot utamanya kan pertama saya buat entok sendiri pertamanya itu. Terus sekarang kan kita banyak permintaan, kita kembangkan semaksimal mungkin semampu saya dengan perjalanan pelan gitu. Karena banyak permintaan. Terus ini saya kembangkan lagi. Total itu nanti berapa biopon itu, Mbah? Rencana itu 150 tingkat, berarti ada, kalau hitung kotak itu ada 300-an kotak itu dalam rencana itu karena memerlukan kebutuhan Kutha Winangun dengan ngambal gitu.
buat lele. Oh, nanti itu sudah ada pasarnya berarti, Mbah? Sudah ada yang mesen, makanya berani spekulasi karena sudah ada yang mesen. Jadi itu. Sebetulnya kalau budidaya maggot itu seberapa mudah atau seberapa sulit, Mbah? Bisa disampaikan, Mbah? Ya, dibilang mudah, dibilang sulit. Itu tinggal kemauan sih. Kuncinya itu ada kemauan. Jadi kalau dibilang susah, kalau dia nggak mau cari untuk umpannya, itu kan susah. Bahkan dia malu atau tidak nyari sampah itu yang utama. Yang kedua, dia itu kan harus rutin. Ke lalat itu harus rutin, harus disemprot, harus terus pengambilan telur itu harus dipelajari cara menetaskan itu pakai apa aja. Bahkan kan bisa menggunakan ampas tahu atau pekatul. Ada empatnya, ada probiotiknya, ada roiko, bisa ada yakul. Itu jadi untuk bikin penetasan itu. Kalau kebutuhan limbah organiknya jenengan sementara ini ngambilnya dari mana, Mbah? Itu saya ke Kutarjo sama Butuh. Nah, pasar Kutarjo sama pasar Butuh itu belum kita masuk ke pasar, tapi masih di warung-warung buah lah, masih di warung-warung buah, tapi belum masuk ke pasar. Jadi memang itu kan ada warung-warung buah yang di pinggiran jalan. Jadi saya belum masuk ke pasar-pasar, jadi belum mengambil ibaratnya limbah-limbah kopi, kol atau kangkung atau itu belum ada, masih banyak limbah-limbah buah itu selama ini. Kalau limbah rumah makan gimana? Kedepannya mau diambil juga enggak, Mbah? Atau cuman limbah sayuran dan buah-buahan? Rencana itu mau diambil karena itu lebih cepat untuk pertumbuhan maggot. Itu lebih cepat kalau limbah-limbah rumah makan itu. Karena apa? Karena dia kan terkena minyak. Jadi lebih cepat untuk pembesaran itu lebih cepat. Kalau maggot itu ada penyakitnya nggak, Mbah? Atau ada hama atau apa, Mbah? Pengalaman saya belum ada, nggak ada itu pengalaman saya itu nggak ada. Kalau maggot, bahkan saya kalau lagi ngambil itu kita ke dalam kandang itu pun juga dikeroyok pun juga nggak gigit, nggak ngapa, itu nggak ada. Kayaknya di mana-mana kayaknya saya melajari pun juga tidak ada resiko-resiko atau penyakit-penyakit yang ini. Itu nggak ada. Jadi intinya maggot itu sangat mudah ya dibudidayakan ya? Sangat mudah. Jadi kalau sudah ini sangat mudah. Entok itu berapa persen biaya pakannya bisa terbantu oleh maggot ini, Mbak? 50% lebih gitu. 50% lebih pakan entok terbantu dari maggot. Dari maggot itu. Gratis ya? Gratis. Bahkan itu kalau lagi sulit katul, bahkan sapakan maggot aja sekalian. Iya, full. Ada. Artinya kalau entok dikasihkan full maggot tidak mengalami gangguan pencernaan? Tidak, karena ini lalernya laler BASF bukan laler hijau. Kalau laler hijau itu ada efeknya sering lumpuh atau ini. Ini laler BASF itu tidak ada seperti laler hijau. Kalau laler hijau itu maggotnya itu atau ininya kan jalannya tuh gimana ya? Jalannya tuh meletek gitu loh. Jadi cetat loncat gitu. Tapi kalau BASF itu kan jalannya biasa aja, anteng. Bahkan nggak bisa besar kalau lalat hijau. Itu nggak bisa besar. Khususnya lalat hijau yang nelor di maggot misalnya itu. Ini kenapa kok jenengan berani berspekulasi mengembangkan banyak biopon, ada 300 biopon ini, apa pertimbangannya, Mbak?
Pertimbangannya kebutuhan, karena kebutuhan permintaan banyak, terus bahkan seperti yang saya utarakan YouTube yang di depan itu kemarin kan, saya perlu dana lah, siapa yang mau mencoba dana kebetulan ada. Nah ini mau saya kembangkan karena banyak permintaan maggot press, bukan maggot yang kering tapi maggot press itu banyak sekali yang membutuhkan, karena untuk menunjang lele atau ternak-ternak ayam atau bebek yang sudah bertelur atau ini banyak yang minta. Berarti ini ada orang yang invest ke jenengan ya? Betul. Jadi ada yang invest ke saya, betul itu. Oke Mbah, terima kasih Mbah. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, itu tadi ternyata ini usaha pengembangan maggotnya itu berawal dari konten yang dulu yang pernah saya upload. Siapa yang mau investasi di Mbah Ngadimin untuk pengembangan maggot, ternyata ada yang nyantol, ada yang tertarik, kemudian memberikan dana untuk pembuatan biopon untuk pengembangan maggotnya. Karena maggot ini memang Mbah Ngadimin cukup laku keras ya, baik telur maupun maggot freshnya, baik itu maggot yang baby maggot maupun maggot yang sudah siap konsumsi, siap panen. Kalau yang baby maggot itu biasa dibeli, ini ukurannya kecil-kecil, nanti sama peternak itu dibesarkan sendiri, dibesarkan. Nah itu biasanya ini baby maggot ini biasanya belinya ukuran segini, nanti dibeli oleh peternak kemudian untuk dibesarkan sendiri. Karena biasanya ada juga peternak yang ingin budidaya maggot tapi males pelihara lalatnya. Jadi mereka jual mereka beli baby maggotnya. Ada yang beli telur, ada yang beli baby maggot, ada yang beli maggot besarnya. Nah ini teman-teman mungkin sekedar informasi dan sekaligus apabila menginspirasi silakan untuk ditiru untuk pengembangan budidaya maggot. Ternyata pengembangan maggot saat ini tidak lesu ya, masih banyak diminati oleh peternak-peternak, terutama peternak unggas, untuk membantu membantu menekan biaya pakan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.